Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Ibu Hamil. Bertemu lagi dengan saya Bidan Sutiem dari UPT Puskesmas Padasuka Kota Bandung. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang cara memerah dan menyimpan ASI. Kemudian bagaimana sih cara menyusui yang benar dan posisinya dan serta perlekatannya. Yang pertama, saat kita mulai niat akan memberikan ASI secara eksklusif, kita memang harus menyiapkan dulu menyiapkan perlengkapan apa saja sih untuk supaya kita bisa memberikan ASI nanti, bisa memerah ASI. Jadi sewaktu-waktu meskipun kita melakukan aktivitas bekerja ataupun kita melakukan kegiatan di rumah, kita tetap bisa memberikan ASI. Perlengkapan yang harus kita siapkan sejak hamil, kita siapin adalah boleh dengan alat pemompa ASI. Alat pemompa ASI seperti ini, ada yang elektrik, ada juga yang manual dipompa ya. Kemudian kita juga harus siapkan plastik ASI. Untuk plastik ASI nanti untuk menyimpannya boleh seperti ini, dan ini juga sekali pakai, jadi tidak boleh digunakan lagi. Di plastik ini kita tuliskan adalah tanggal saat kita memompa ASI, kemudian bulan dan jamnya. Jangan lupa jamnya juga tulis. Saat nanti kita mau mengambil ASI, kita ambil adalah yang dipompa lebih awal, ya. Untuk ibu yang bekerja juga siapkan tas nanti untuk membawa ASI. Selanjutnya bagaimana sih cara menyimpan ASI? ASI bisa disimpan di suhu ruangan yang tanpa AC itu bisa tahan itu sampai dengan 4 jam. Kemudian jika ibu menyimpan ASI tidak di kulkas, tapi di suhu ruangan yang ber-AC bisa tahan ASI sendiri sampai 6 jam. Kemudian kalau ibu menyimpan ASI di kulkas yang satu pintu itu bisa tahan 2 hari. Kemudian kalau ibu simpan di freezer yang satu pintu itu bisa ditahan 2 minggu. Jika ibu menyimpan di freezer dengan 2 pintu bisa tahan 3 bulan. Dan kalau di kulkas, kita tidak boleh menyimpan ASI di rak bagian bawah ataupun di pintu. Jadi kalau kita nyimpannya di pintu atau di bawah, suhunya akan semakin istilahnya suhu dinginnya berkurang di situ dan tidak bagus untuk ASI. Jadi kalau kita mau menyimpan ASI di kulkas adalah di rak yang atas, di bawah biasanya dari freezer, bawahnya ada rak biasanya nyimpen daging, kemudian di bawahnya lagi kita rak yang pertama yang bagian atas kita menyimpan ASInya di sana. Dan perhatikan juga kayak tadi yang kita ambil awal adalah yang kita pompa awal juga gitu ya. Kemudian bagaimana cara menghangatkan ASI? ASI bisa kita hangatkan, tidak boleh direbus, tapi kita siapkan seperti ini. Mangkok yang dari bahan kaca berisi air hangat dan ibu bisa masukkan ASInya. Untuk memasukkan ASInya bisa menggunakan gelas yang dari bahan kaca juga. Dan untuk cara pemberian ASI perah ini macam-macam juga. Ibu bisa menggunakan dot atau bisa menggunakan cangkir. Jadi setiap alat memang ada kekurangan dan kelebihan. Kalau kita menggunakan dot, memang kadang ada juga bayi yang jadi bingung puting gitu ya. Tapi memang sebenarnya rekomendasi kita bisa memberikan dengan cangkir kepada bayi atau disendokkan kepada bayi. Jadi pakai cangkir seperti ini. Rekomendasi yang pertama adalah memberikan ASI perahnya dengan cangkir supaya bayinya tidak bingung puting. Kemudian, jika ibu bekerja, mulailah belajar memberikan ASI sejak bayi. Jadi tidak menunggu ibu besok sudah mulai masuk kerja, mulai belajar 1 minggu sebelumnya, biasanya anak itu tidak semuanya bisa. Jadi sebaiknya jika ibu sudah ada rencana, ibu sudah mau kerja, dari awal sudah ajarilah dengan ASI perah ini. Apapun alat yang ibu gunakan, mau menggunakan gelas seperti ini ataupun dot, jadi sejak lahir ajarilah bayi menggunakan ASI, menggunakan alat bantu untuk memberikan ASI. Kemudian kalau kita cara menghangatkan atau mencairkan yang ASI beku tadi dari freezer. Jadi kalau ASI yang dari freezer kita sebutnya ASI beku, itu tidak boleh langsung kita hangatkan. Jadi kalau dari ASI beku kita harus cairkan dulu di kulkas bagian bawah minimal 12 jam, baru kita bisa gunakan dengan menghangatkan terlebih dahulu.
Kemudian kalau ASI sudah kita gunakan, ada sisa, itu tidak boleh dimasukkan lagi ke dalam kulkas. Kalau ada sisa itu tidak boleh dihangatkan lagi dan bisa diberikan kepada bayi maksimal adalah 4 jam. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan belajar tentang cara menyusui bayi yang benar dan bagaimana sih perlekatannya supaya mengurangi juga resiko terjadinya puting lecet. Yang pertama, untuk posisi bayi yang menyusui yang benar, pertama adalah badan bayi harus satu garis lurus, jadi tidak kepalanya yang miring, badannya seperti ini. Nanti tidak nyaman saat bayi juga menyusui. Yang pertama untuk bayi baru lahir, terutama kita sangga, siku kita menyangga kepala sampai badan seperti ini. Posisi bayi harus satu garis lurus. Hidung bayi menghadap payudara, kemudian mulut bayi menghadap payudara. Nah, ini tangan kita gunakan untuk mengatur masuknya puting susu dengan huruf C seperti ini. Kita seperti ini, kita mengatur posisi untuk masuknya puting. Kemudian, ibu juga saat menyusui, carilah posisi yang nyaman untuk ibu. Jadi, ibunya juga harus nyaman supaya saat menyusui ibunya juga nyaman, ke bayinya juga nyaman. Kemudian kita perhatikan perlekatannya. Untuk perlekatan di sini itu bagaimana sih mulut bayi harus nempel di payudara ibu. Yang pertama, mulut bayi terbuka lebar, kemudian bibir bagian bawahnya itu keluar, melengkung keluar, melengkung, kemudian seperti ini. Nah, kemudian sebagian mulut bayi itu masuk ke areola atau hitam-hitam yang ada di payudara. Jadi tidak hanya ujung putingnya saja. Jadi areola ini juga masuk di mulut bayi, sebagian mulut bayi, kemudian bibir bagian bawah melengkung, dagu bayi nempel ke payudara. Karena dengan posisi dan perlekatan yang baik akan mendukung juga mengurangi juga saat masalah-masalah dalam memberikan ASI. Demikian materi untuk cara menyimpan ASI, memerah ASI, dan posisi menyusui yang benar. Terima kasih.